Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan materi tentang peranan transportasi terhadap perkembangan regional, khususnya pada transportasi bus di Kabupaten Asahan. Sebelumnya, kita harus mengetahui yang namanya transportasi. Di sini, transportasi merupakan unsur vital dalam kehidupan bangsa dan dalam memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Pembangunan di bidang transportasi sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Transportasi dapat diartikan sebagai pergerakan barang atau manusia dalam dimensi ruang, waktu, dan nilai menurut Stopper dan Maybrook tahun 1978. Pergerakan barang atau manusia tersebut belum bisa berlangsung tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukungnya. Oleh sebab itu, pendekatan sistem lebih tepat digunakan dalam memahami transportasi. Jadi bisa kita lihat di sini transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan, terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian, baik itu di desa maupun di perkotaan. Selanjutnya ada wilayah dan pengembangan wilayah. Wilayah atau region dalam pengertian geografi menurut Jaya Dinasa tahun 2009 merupakan kesatuan alam, yaitu alam yang serba sama atau homogen atau seragam dan kesatuan manusia, yaitu masyarakat serta kebudayaannya yang serba sama yang mempunyai ciri yang khas sehingga wilayah tersebut dibedakan dari wilayah yang lain. Wilayah geografis dapat mengandung wilayah geologi atau geological dan region, wilayah tubuh tanah atau soil region, wilayah ekonomi atau ekonomi region, dan sebagainya. Batas wilayah geografis ini tidak berhimpit sehingga batasnya dapat diubah dengan tepat. Wilayah geografis ini sering disebut sebagai wilayah formal atau formal region. Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan kualitas hidup masyarakat suatu wilayah tertentu. Dengan tujuan, pengembangan wilayah ini merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Jadi bisa kita lihat di sini ada transportasi dan perkembangan wilayah yang dimana di antara keduanya ini hubungannya sangat erat. Hal ini karena kegiatan pengembangan wilayah harus memiliki kajian pengembangan sistem transportasi yang bagus. Dan bisa kita lihat juga di sini ada sistem jaringan transportasi yang dimana semakin baik suatu jaringan transportasi, maka aksesibilitasnya juga semakin baik, sehingga kegiatan ekonomi antar wilayah juga semakin baik dan semakin berkembang. Pembangunan ekonomi di bidang transportasi. Transportasi menjadi parameter utama maraknya pembangunan kota besar di Indonesia, karena sektor transportasi salah satu sektor yang berperan untuk suatu pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh. Selain itu, komponennya tidak dapat dipisahkan dari perencanaan membangun sebuah kota. Dalam perkembangan sistem transportasi, akan secara langsung mencerminkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang sedang berjalan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik, mampu memberikan pelayanan kepada penduduk masyarakat dalam melakukan mobilitas agar mewujudkan kesejahteraan. Pada masa pandemi COVID-19, di sini bisa kita lihat pada masa pandemi COVID-19 yang dimana yang tadinya itu kegiatan perekonomian pada transportasi ini berjalan dengan baik dan lancar, tetapi di saat masa pandemi COVID-19 datang, ini mengakibatkan dampak yang berpengaruh secara merata di berbagai aspek kehidupan. Yang salah satu dampaknya itu pergerakan moda transportasi. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat suatu keputusan dengan adanya sistem sosial baru, yaitu social distancing maupun physical distancing, dan ditindaklanjuti dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB. Mengapa seperti itu?
karena membatasi sebuah roda kehidupan dalam penyebaran wabah COVID-19 yang begitu cepat. Masyarakat dihimbau untuk menghentikan semua aktivitas publik. Di antaranya ada universitas atau kampus, ada sekolah, pekerjaan, maupun tempat ibadah. Bisa kita lihat di sini ada penurunan omset. Di antaranya pada angkutan barang 25-50%, pada angkutan penumpang seluruh moda telah mencapai 75-100%, angkutan pariwisata mencapai 100%. Contohnya pada wilayah Kabupaten Asahan, angkutan bus telah terjadi penurunan yang beroperasi pada terminal dikarenakan selama wabah COVID-19 tersebut seperti adanya penurunan jumlah penumpang sebesar 17,24% dibanding sebelumnya 18,35%, dan tenaga kerja yang di PHK sejak wabah COVID-19 diumumkan di Indonesia. Di sini bisa kita lihat juga yaitu dampak transportasi terhadap perekonomian di Kabupaten Asahan ini sangat menurun karena sepinya yang ingin berangkat pergi baik keluar kota maupun yang ingin pariwisata, dikarenakan mereka takut tertular dengan virus yang terjadi sekarang ini, sehingga menyebabkan banyaknya para pengemudi atau tenaga kerja transportasi di PHK dan terjadilah pengangguran. Lalu kebijakan yang jadi pemerintah yaitu transportasi ini masih dibutuhkan dan tidak dihentikan agar suatu perekonomian tetap berjalan. Dengan pengendalian yang dilakukan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini minim resiko. Pemerintah mau rantai perekonomian tetap berjalan, akan tetapi juga mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Lalu di sini bisa dilihat bus ini tampak lebih sepi dari biasanya yang terakhir kali saya kunjungi sangat ramai sebelum wabah menyerang. Dan banyak dari mereka yang tidak beroperasi dikarenakan jumlah penumpang yang sangat sedikit. Dan bukan hanya COVID-19, tetapi juga pada hari Jumat tanggal 4 Desember, transportasi bus berhenti total sementara dikarenakan banjir yang melanda Sumatera Utara, khususnya pada daerah Medan, Asahan, dan Aceh Utara. Dan ini sangat berdampak kepada laju pertumbuhan dan perkembangan baik sektor ekonomi maupun transportasi. Contoh kebijakan penerapan protokol kesehatan. Sebaiknya kita harus mencuci tangan, menggunakan sabun, dilarang bersalaman atau bersentuhan, menggunakan hand sanitizer, dilarang berkumpul lebih dari 2 orang, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Selanjutnya ada transportasi merupakan tolak ukur interaksi wilayah. Suatu wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain, demikian juga wilayah lain memiliki ketergantungan pada suatu wilayah tertentu. Di antara wilayah-wilayah tersebut terdapat wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kelebihan dibanding yang lain, sehingga wilayah tersebut memiliki beberapa fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih luas. Dampaknya, penduduk pada radius tertentu akan mendatangi wilayah tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan mereka. Sistem transportasi yang baik akan membuka isolasi antara wilayah sehingga memudahkan terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar. Transportasi, sebagaimana disebutkan sebelumnya, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dan konsumen dan menyediakan jarak di antara keduanya. Jarak tersebut dapat dinyatakan sebagai jarak waktu maupun jarak geografis. Jarak waktu timbul karena barang yang dihasilkan hari ini mungkin belum dapat dipergunakan hingga besok. Jarak atau kesenjangan waktu ini dijembatani melalui proses penyimpanan barang atau pergudangan dengan teknik tertentu untuk mencegah kerusakan barang tersebut. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Jadi, kesimpulan dari transportasi merupakan tolak ukur interaksi antar wilayah, yaitu transportasi ini merupakan penghubung utama antara dua daerah yang sedang berinteraksi dalam pembangunan. Tanpa adanya jaringan transportasi, tidak mungkin pembangunan dapat diperkenalkan keluar daerah. Jalan merupakan akses transportasi dari suatu wilayah menuju ke wilayah. Aktivitas penduduk yang meningkat perlu dijadikan perhatian dalam merumuskan kebijakan di bidang transportasi, karena manusia senantiasa memerlukan transportasi. Hal ini merupakan sesuatu hal yang merupakan ketergantungan sumber daya antar tempat. Hal ini juga menyebabkan terjadinya proses interaksi antar wilayah yang tercermin pada fasilitas transportasi. Jadi, itu kesimpulan dari transportasi merupakan tolak ukur interaksi antar wilayah. Contohnya bisa kita lihat di sini, konsep interaksi interdependensi yang dimana wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan ini, kedua antar wilayah tersebut sangat erat kaitannya, yang dimana wilayah perkotaan membutuhkan tenaga ahli dari wilayah perdesaan, sedangkan wilayah perdesaan membutuhkan tempat atau lowongan pekerjaan di wilayah perkotaan. Dan terjadilah interaksi antar dua wilayah tersebut. Jadi, kita sudah mempelajari materi transportasi yang dimana ada wilayah dan pengembangan wilayah, ada pembangunan ekonomi di bidang transportasi, ada dampak transportasi terhadap perekonomian di Kabupaten Asahan, dan yang terakhir, transportasi merupakan tolak ukur interaksi wilayah. So, thank you for watching.